Biar nggak kepanjangan begini aja ya. Kalau misalkan setelah kita menjadi mitra PT Duta Elok Persada, pertama apa sih yang kita lakukan? Pasti kan kita memakai produknya. Setelah memakai produknya, kita terus nge-share manfaatnya. Setelah bisa manfaatnya, kita melakukan perekrutan. Setelah merekrut langsung membina gitu. Lagi ya. Ada yang menambahkan? Coba di sini. Yang ditahu mengenai Amora ini apa sih sebenarnya? Menambahkan? Apakah impian teman-teman di sini sudah mulai ada yang tercapai? Sudah. Coba disebutkan nih salah satunya apa? Gak apa-apa, berani. Ya, apa misalnya? Ya. Alhamdulillah ya. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk member kita, untuk soal apa ya yang ada di sekeliling kita gitu ya. Di sini kita hanya bukan bisnis bukan hanya untuk sendiri, kita bekerja tim ya. Kita tim di mana tim ini kita adanya kita upline dan downline gitu. Apa sih yang disebut dengan downline? Downline apa yang disebut dengan downline? Apa? Ada yang mau jawab? Downline adalah orang yang kita rekrut, yang kita masukkan, kita daftarkan menjadi mitra. Gitu. Kalau upline, nih kita tahu nih, upline saya, apa sih yang disebut dengan upline itu? Nah, betul sekali, udah pada pinter ya. Coba deh biar lebih semangat nih. Semangat pagi. Nah, gitu dong. Biar pada semangat nih semuanya kayaknya. Aduh, biar nggak bosan gitu ya. Kita di sini. Apalagi coba ya. Apa saja sih yang sudah kita lakukan selama kita sudah menjadi mitra di PT Duta Elok Persada ini? Apa nih teman-teman yang udah dilakukan selama ini setelah kita memakai banyak yang alhamdulillah, berarti banyak ya yang mau sehat banyak ya. Setelah kita menjual, ada nggak yang mau jadi member kita? Ada. Mereka punya tujuan apa gitu? Nah, betul sekali. Nah, setelah kita merekrut, kita lakukan apa juga? Membina kita harus tahu ya 3 dasar atau 3 pilar yang ada di PT Duta Elok Persada. Coba ada yang udah tahu belum ya? Yang pertama apa? 3 dasar nih. 3 dasar setelah kita menjadi mitra di PT Duta Elok Persada. Apa? Harus tahu apa nih? 3 dasar aja. Nanti dibahas ya. Nah, jadi penasaran ya? Ya udah, untuk mengisikan waktu, saya persilakan kepada yang akan menyampaikan ya 3 pilar di PT Duta Elok Persada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mak Reza atas sambutannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai 3 pilar bisnis Duta Elok Persada. Saya persilahkan kepada Teh Suci. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Apa kabar semua? Oke. Lemes. Apa kabar semua? Selalu oke. Semangat Udah pagi. makan. Pagi. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Kurniasari. Saya member dari Tanjung Sari, member langsungnya dari Teh Fitri. Kebetulan Teh Fitrinya berkenan hadir. Oke. Terima kasih kepada Teh Fitri. Teh Fitri kenapa nggak datang? Anakmu. Ya. Pada kesempatan kali ini
saya akan menyampaikan mengenai 3 pilar di bisnis PTD. Nah, sesuai yang sudah Malaysia tadi sampaikan, setelah kita menjadi seorang member Amorea, kita harus melakukan apa? Yang tadi ya. Ternyata kita itu harus melakukan 4M. Apa itu 4M? Hai. Ya. Satu yaitu memakai, kedua menjual, lalu yang ketiga merekrut, dan yang keempat membina. Kita bahas satu-satu ya, maksudnya kayak gimana. Satu, memakai. Kita sebagai member Amorea diwajibkan untuk menjadi seorang pemakai terlebih dahulu. Agar apa? Agar saat kita menjelaskan kepada konsumen kita nggak asal ngomong gitu aja. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah mengetahui khasiat dari produk yang akan kita jual. Lalu kita juga akan mengetahui apa saja jenis puding itu, lalu bagaimana mengatasi puding itu. Nah, keuntungannya apa pada saat kita sudah menjadi seorang pemakai? Yang pertama, selain kita bisa memiliki selisih harga murah antara harga non-member dengan harga member, kita juga bisa memiliki bonus PSB, yaitu sekitar 15.000 sampai 30.000 saja. Nah, lalu tentunya teman-teman pengen punya penghasilan dong ya. Nah, kita harus melakukan yang kedua, yaitu menjual. Menjual dengan cara apa? Bisa melakukan secara online yang sering kita lakukan di FB, di WhatsApp, juga di Instagram dan lain sebagainya. Bisa juga melalui offline, misalnya melalui demo sabun atau home sharing, home demo, door to door misalnya, atau bazar-bazar dan lain sebagainya. Keuntungannya apa? Selain kita bisa memiliki harga selisih yang murah, kita juga bisa mendapatkan bonus PSB maksimal. Itu berapa? 360.000. Dari mana sih 360.000 itu? Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya mengenai bonus. Nah, setelah kita menjadi seorang pemakai dan menjual, jangan berhenti di situ aja. Kita juga harus menjadi seorang pebisnis. Caranya apa? Kita harus melakukan yang ketiga, itu merekrut. Merekrut itu apa? Yuk, ngajakin orang buat join di bisnis kita, ngajakin orang buat jadi member Amorea. Caranya, misalnya dari beberapa konsumen yang sudah kita miliki, kita pilih nih, ada kan beberapa di antaranya yang kelihatan berminat mungkin menjadi member. Keuntungannya apa? Jika kita sudah melakukan yang ketiga ini, kita akan mendapatkan bonus NDB. Apa itu? Network Development Bonus. Bonus dari hasil inputan poin member kita. Nah, bayangin kalau kita punya member 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah kita punya member, apa member itu dibiarin gitu aja? Rekrut aja. Enggak dong ya. Kasihan, membernya harus disayang, harus dibina. Kita lakukan yang keempat, harus dibina. Diajarin gimana caranya jualan, diajarin gimana caranya input poin, diajarin gimana apa itu 3 pilar, apa itu yang harus kita lakukan di bisnis ini. Yuk aja ketemu, susah ketemu ini, bisa lewat WhatsApp, ya kan? Kalau mau ketemu bisa kita datangin ke rumahnya atau member kita yang datang ke rumah kita. Nah, setelah kita melakukan yang 4 ini, apa keuntungannya? Kita akan mendapatkan bonus maksimal. Bonus yang Amorea itu ada 4 kan ya. Setelah kita bisa mendapatkan bonus PSB, NDB, lalu setelah kita melakukan yang keempat ini, kita akan bisa mendapatkan bonus NBB juga NLB. Buat yang belum paham, nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang akan menjelaskan mengenai semua bonus ya. Sesuai dengan yang tadi, saya akan menyampaikan mengenai 3 pilar di bisnis debt. Buat teman-teman semua, ada yang tahu nggak 3 pilar di bisnis itu apa? Jangan sampai kalian yang sudah menjadi member sama sekali tidak mengetahui apa itu 3 pilar di bisnis PTD.
Tiga pilar itu adalah yang pertama company profile atau profil perusahaan, yang kedua yaitu produk, dan yang ketiga business plan. Jangan sampai saat kita atau member kita melakukan perekrutan, kita belum mengerti sama sekali dengan tiga hal yang tadi. Oke, jadi tugas kita Video. sebagai upline harus menjelaskan tentang ini. Jadi harus paham betul. Itu video dah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu company profile. Ada video sekilas mengenai profil perusahaan PT Dep. Silakan ya, bisa disaksikan. Ci teu hurung ci videona. Yang mana videonya tadi? Ini dia. Hurung langsung ke ini, langsung sini aja. Teu hurung videona. Langsung eta. Saya akan jelaskannya mengenai profil di company profile PTD. Profil perusahaan, jadi kita harus tahu pendirinya siapa, kantornya ada di mana, legalitas bisnis dan produknya kayak apa. Yang pertama, manajemen PTD. PTD itu merupakan perusahaan direct selling atau penjualan langsung dengan sistem berjenjang atau multi level marketing, di mana PT Dep ini sudah berdiri sejak pertengahan tahun 2015. Produknya sendiri yang disebut dengan Amorel, pabriknya itu ada di Malaysia, lalu didistribusikan oleh PT Dep ini melalui PT Dep. Nah, yang bawa starter kit boleh ya, bisa dilihat ya. Ada gambar beberapa orang di sini. Saya akan jelaskan ini siapa-siapa saja. Yang pertama, ada yang tahu ini siapa? Bapak Petrus Widianto Herwono. Beliau ini merupakan direktur utama dari PT Dep. Lalu ada Ibu Elizabeth Suryadinata. Beliau merupakan manajer keuangan di PT Dep. Lalu ada Ibu Diana Rigroberta. Beliau merupakan manajer pemasaran di PT Dep. Jadi ketiga orang ini adalah tiga orang terpenting di PT Dep ya. Lalu ada ibu ini nih. Bu ini. Siapa? Ada yang tahu ini siapa? Ada namanya. Ibu Mimi Liliana. Beliau ini merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Beliau ini bukan orang sembarangan ya. Lalu siapa PT Dep sih? Nah, beliau ini merupakan chairman dari PT Dep. Sekaligus Ibu Mimi Liliana ini merupakan founder dari Skin Health Group. Apa itu Skin Health Group? Jadi Skin Health Group ini merupakan grup perusahaan besar yang ada di Singapura. Nah, kebetulan PT Dep sendiri merupakan anak perusahaan dari Skin Health Group. Pagi yang Skin Health Group sendiri memiliki labs yang dinamakan dengan MC Canal Labs. Foundernya yaitu Mr. Dennis Owen. Kalau pabriknya tadi ada di mana? Malaysia. Labnya ada di Amerika Serikat. Mahal. Mungkin manajemen PT Dep-nya seperti itu. Lalu yang kedua, legalitas PT Dep. Kita tentunya harus tahu ya bahwa bisnis yang sedang kita jalani ini legalitasnya seperti apa. Ada ngantuk ini? Legalitas dari PT Dep. Menurut undang-undang bahwa perusahaan MLM itu harus dan wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung dari BKPM. Nah, kebetulan PT Dep sendiri sudah memiliki SIUPL
dan merupakan member dari APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Juga produknya pun telah lolos uji dan terverifikasi bersertifikat Badan POM dan bersertifikat halal dari MUI. Nah, jadi buat teman-teman semua, gak usah ragu lagi ya, karena manajemennya sudah jelas seperti apa, lalu legalitas bisnis dan legalitas produknya pun sudah jelas dan aman ya. Lalu di mana sih lokasi kantor dari PT DEP itu sendiri? PT DEP. Terus adanya di mana sih? Yang punya starter kit nanti bisa dilihat ya di rumah. Lokasi dari kantor PT DEP sendiri ada di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Jadi manajemennya sudah jelas seperti apa, legalitasnya juga sudah jelas seperti apa, kantornya pun jelas sudah ada. Ya. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak jumlah member di Indonesia itu ada berapa? Berapa, Mak? Sekitar 500.000 ada ya, Mak? Nah, berasal dari mana sih ke 500.000 orang itu? Ternyata kita memiliki 6 pelopor atau 6 network builder. Siapa aja sih mereka? Mereka ini merupakan master stokis atau pengembang jaringan. Jadi berasal di Amorea ini jaringannya bukan hanya jaringan cantik aja. Kita kan termasuk jaringan cantik ya. Jadi bukan hanya jaringan cantik aja, ternyata ada 6 jaringan. Nah, yang pertama, founder dari jaringan-jaringan tersebut itu ini nih, yang ganteng ini nih kalau kata temen. Siapa? Aditya Cahyono atau Mas Kim. Beliau ini merupakan master stokis dari jaringan UK. Lalu master stokis jaringan cantik siapa? Bunda Wulan Ramadhani. Lalu ada Pamik Hoslidah. Beliau merupakan master stokis dari jaringan KC. Ada juga Dr. Dian Anggraini merupakan master stokis dari jaringan APC. Lalu ada Eko Stiani Sulu, beliau merupakan master stokis dari jaringan Superteam. Dan yang terakhir, Fitria Elmaningsih, master stokis dari jaringan Cemara. Itu perlu tahu ya. Mengenai company profile mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman bukan hanya rekrut, jual, tapi nggak ngerti nih buat masalah ininya ya. Untuk pilar yang kedua selanjutnya yaitu untuk pilar yang kedua yaitu produk. Untuk produk saya tidak akan menjelaskannya secara rinci ya, karena mungkin selain waktu mungkin akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Untuk produk terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada kategori pembersih, lalu kategori pelindung, yang ketiga kategori pelembab, yang keempat kategori perawatan khusus, dan yang kelima kategori perawatan umum. Kita bahas satu-satu ya. Kategori pembersih. Kategori pembersih ada cleanser dan toner. Ini. Lalu yang kedua kategori pelindung. Ada apa kategori pelindung? Ada yang tahu? Ada solar gua. Kalau menurut saya ini produk kedua terpenting setelah sabun ya. Wajib deh cobain buat teman-teman semua. Lalu yang ketiga ada kategori pelembab, yaitu moist. Buat teman-teman yang punya masalah kulit kering bisa pakai ini ya. Lalu yang keempat ada kategori perawatan khusus, buat ngilangin bekas jerawat atau flek bisa pakai eksfolian. Ada juga serum C ini. Mungkin sebelumnya
kita cuma lihat di gambar-gambar aja ya di brosur. Sekarang bisa lihat aslinya. Saya juga baru megang ini. Apalagi ini serum yang kata orang harga membernya aja udah 1,5 juta lebih ya. Baru pegang, ada yang mau pegang? Nanti boleh dilihat. Lalu yang terakhir ada kategori perawatan umum. Ini yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Apa aja itu? Beauty bar atau reguler, beauty plus bar, sama produk yang baru ini pasta cleanser yang bakal jadi door prize hari ini ya. Nah, oke, mungkin seperti itu saja penjelasan mengenai produk. Nanti lebih detailnya, lebih jelasnya mungkin Mak Elin akan mengadakan lagi sharing bisnis mengenai produk. Kita lanjut ke pilar yang ketiga, yaitu mengenai business plan. Apa itu business plan? Ada yang tahu apa itu business plan? Business plan itu merupakan rencana bisnis. Kenapa kita harus dan wajib mengenal dan mengetahui, memahami betul business plan? Karena di business plan ini akan dijelaskan mengenai sebuah bisnis yang benar. Ibaratnya gini. Jadi business plan ini merupakan sebuah peta atau petunjuk untuk menjalankan sebuah bisnis. Kalau misalnya kita mau mendatangi sebuah tempat, misalnya saya mau ke Garut, tapi saya nggak tahu nih caranya gimana, naik angkot kah, naik bus kah, naik kereta kah, pokoknya jalan deh. Kira-kira nyampe nggak? Nyampe sih, cuma nggak tahu kapan nyampenya. Nah, sama juga halnya di bisnis juga, pokoknya kita jualan. Tapi kita nggak tahu, buta akan materi, kita nggak tahu, nggak pernah dikasih materi deh sama upline kita. Pokoknya jualan aja, rekrut aja. Yang penting dapat bonus aja. Bukan kayak gitu ya. Jadi kita juga harus paham mengenai bisnis plan. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya mengenai bisnis plan nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin dari saya sekian. Jika ada yang ditanyakan mengenai apa yang tadi saya sampaikan, boleh silahkan. Apa kabar? Tidur ya? Ada yang mau bertanya? Ini bingung mau nanya apa udah ngerti? Ya mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman udah paham ya. Setidaknya teman-teman udah tahu, oh ternyata PPDS ini, oh ternyata orang-orang yang ada di KIT itu ini, ternyata yang ganteng itu namanya sini gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Juga teman-teman bisa menduplikasi lagi, mengaplikasikannya lagi ke member-member yang lain, terutama downline teman-teman semua ya, dengan cara yang jauh lebih baik lagi. Pokoknya sepulang dari sini teman-teman harus lebih semangat lagi ya, lebih gaspol lagi promonya. Yang punya niat mau promo offline, yuk mulai dari sana. Menurut saya kesuksesan itu butuh perjuangan, bukan hanya alasan saja. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri selanjutnya ada Teh Tita. Teh Tita akan menjelaskan mengenai apa teh? Istilah-istilah yang ada di Dev Business Plan. Pada Teh Tita saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teh Suci atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita. Saya member langsung dari Teh Fitri. Kebetulan Teh Fitrinya nggak bisa hadir ya. Oke, langsung saja. Udah diam sih? Santai aja. Jangan tegang kayak gini, ya. Apa kabar? Selalu oke. Apa kabar? Selalu oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai debt business plan. Apa sih itu debt business plan? Debt business plan disingkat menjadi DBP. Mungkin di buku ada ya, silakan baca. Apa sih itu debt business plan? Debt business plan adalah program yang mengatur rencana pembangunan jaringan untuk menghasilkan income yang besar. Selanjutnya, debt business plan juga ibaratkan peta yang akan menuntun kita menuju kesuksesan. Bagaimana caranya berbisnis dengan benar? Karena nggak sembarangan ya, kalau berbisnis itu harus ada rencana atau program. Debt business plan juga memberikan gambaran yang jelas antara hak dan kewajiban antara upline terhadap downline-nya. Selanjutnya, ada hal utama yang ada di debt business plan. Pertama, berapa bonus yang kita dapat per bulan, per tahun, dan seterusnya. Kalau mengenai bonus nanti akan dijelaskan oleh materi selanjutnya ya. Selanjutnya, yang kedua, keseimbangan. Ada. Ini 3 hal utama yang harus diperhatikan ya. Sabar ya teman-teman ya. Di buku ada ya, materinya ada ya. Yang kedua adalah keseimbangan antara posisi kemitraan dengan bonus yang kita dapat. Maksudnya kayak gimana? Misal, sekarang level kita berada di level diamond. Amin ya. Amin kan dong? Amin. Sini udah ada yang diamond? Ada. Amin, alhamdulillah. Misalkan seperti itu. Tetapi bonus kita masih ada di level gold. Jelas beda kan ya? Nah, kalau misalkan kita mengerti akan bisnis plan ini, bonus yang kita dapat dengan level yang kita dapat sekarang akan seimbang. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengaplikasikannya di dalam tindakan nyata atau di lapangan? Biasanya kalau materi tinggal baca aja, ngerti aja. Pas di lapangan, aduh gimana nih, grogi nih, mau open, aduh nggak bisa nih. Aduh, misalkan banyak alasan member yang mau diajaknya, nggak ada waktu lah, apalah, kita harus bisa menyediakan itu ya. Misalkan seperti ini, kita merekrut member, kita rekrut aja, jangan seperti itu, bina membernya, kasih membernya kesempatan tuh, yuk kita gabung di sini, gimana sih caranya, cara mengaplikasikan PTDB ini gimana sih? Ajak membernya kayak acara-acara kayak gini nih ya, yang dekat-dekat aja dulu. Terus usahakan cari member itu yang dekat-dekat aja, jangan yang jauh-jauh, biar kalau misalkan ada acara seperti ini gampang buat diajaknya ya. Selanjutnya ada istilah-istilah di dalam debt business plan. Untuk materi ini saya kasih kesempatan membuka web Amore masing-masing. Ada? Silahkan, Teteh panitia tolong bisa dibantu teman-temannya buat membuka web Amoreanya. Ada kan ya? Silahkan.
Sudah? Sudah siap? Persiapkan ya. Pertama ada PP atau point value, adalah nilai satuan produk senilai 10.000. Ini ketentuan dari perusahaan, nggak bisa digabungkan lagi. Ada yang tahu nilai produk amonia BB bar yang 50 gram itu berapa PP? Berapa? 15 ya, betul. Pada pintar ya, yang Melin, tangan dong buat kita semua. Selanjutnya ada PPP. Bisa dilihat di web kita di halaman paling depan. Di sini di bawah, paling bawah ada PPP atau personal point value, yaitu PP pribadi kita. Digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan keanggotaan. Ada nggak di bawah? Buat yang member baru, ada kan ya? Sumber perolehan bonusnya yaitu personal sales bonus atau bonus pribadi. Selanjutnya ada GPP atau group point value, yaitu total grup PP kita mulai dari PP pribadi dan jaringan downline kita, termasuk anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Bisa dilihat di garis 3 di atas. Terus ada report. Report. Terus ada grup PP. Ini teman-teman. Ada. Biar lebih paham lagi. Ada. Di report ya. Selanjutnya ada pohon sponsorisasi. Pohon sponsorisasi adalah jaringan downline yang berasal dari persponsoran langsung atau level 1 kita. Ini juga ada di web kita. Di garis 3 di atas. Terus ada pohon jaringan. Terus klik pohon jaringan member. Ada teman-teman? Kalau misalkan langsung kayak gini kan biar tahu, biar jelas gitu ya. Biar nanti kan kalau mau input PT atau apa bisa langsung lihat sini ke web kita. Udah tunggu ya. Pohon sponsorisasi juga digunakan sebagai tata syarat untuk peringkat keanggotaan. Pohon sponsorisasi sumber perolehan bonusnya yaitu NDB dan NLB. Ada ya teman-teman ya yang 3 jari kaki ini. Kelihatan kan? Ada ya itu. Selanjutnya sila selanjutnya ada pohon penempatan. Pohon penempatan adalah penempatan downline keempat, kelima, dan seterusnya. Dari pohon sponsor ke bawah jaringan downline untuk membentuk jaringan trinary. Kebetulan di PTDF ini kita menganut jaringan trinary. Ada kaki kanan, kaki tengah, dan juga kaki kiri. Seperti di sini ya. Nah ini pohon penempatan itu, misal kita akan memasukkan member yang keempat, bisa disimpan di bawah antara ketiga kaki ini. Paham? Misal nih, member kita udah penuh nih tiga-tiganya. Teh, di mana sih nyimpen, cara nyimpennya di mana sih? Tinggal klik aja salah satu dari kaki ini. Nanti itu disebut dengan pohon penempatan. Pohon penempatan sumber bonusnya yaitu NBB atau Network Balance Bonus. Selanjutnya ada
starting point. Nih yang udah punya membernya minimal 2 harus starting point. Contoh, setiap akhir bulan suka ada woro-woro ya. Jangan lupa starting point. Buat apa? Buat bonus kita maksimal. Apa sih starting point itu? Starting point adalah salah satu syarat untuk memperoleh bonus harian dan juga bonus bulanan. Semangat ya kalau udah ada bonus ya. Semangat tuh, jangan bonus kayak gini. Ini udah ada bonus nih. Starting point itu dilakukan tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan. Misal kita punya member 2 misalkan. Kita starting point tanggal 5. Sedangkan si member ada yang input di tanggal 2 dan tanggal 3. Bonus enggak? Bonusnya cair enggak? Kenapa enggak? Betul. Makanya starting point itu harus dilakukan di tanggal 1 biar bonus NBB dan LLB kita optimal. Takutnya kayak gini, sayang dong kalau misalkan kita ikut tanggal 5, member-member kita inputnya tanggal 2, tanggal 3 misalkan. Itu gak akan cair, sayang kan? Misalkan 15.000 atau berapa juga itu disyukuri aja ya. Itu juga kan banyak ya. Selanjutnya ada materi selanjutnya ada bonus harian. Bonus harian adalah bonus yang dibayar harian berdasarkan transaksi yang diinput oleh perjaringan member. Transaksi ini bisa cair sebesar 55.000. Bonus aku baru 45.000 nih, gak bisa cair. Minimal harus 55.000. Bonus harian ini yaitu bonus NDB, NLB, dan juga NBB. Ada 3 ya yang bonusnya cairnya bonus harian. Kedua ada bonus bulanan. Bonus yang dibayar bulanan berdasarkan akumulasi perolehan pribadi per bulan berjalan. Kalau ini bonusnya cuma 1 yaitu PSB atau minimal sama ya 55.000. Kalau di bawah itu masih belum bisa cair. Kemana sih teh cairnya? Ya kan kita masa kemana lagi? Makanya pas kita join kita itu disarankan untuk memberikan nomor rekening pribadi kita. Buat apa? Yaitu buat bonus kita. Jangan dikasih nomor rekening yang orang lain. Nanti bonusnya akan masuk ke rekening orang lain itu. Makanya harus punya rekening pribadi ya. Kan salah satu syaratnya punya rekening bayarnya 99.000 ya teman-teman ya, itu kan? Ya. Di sini udah jadi member semua ya? Belum? Udah? Belum? Ada yang belum ya? Semoga cepat daftar ya. Amin. Transfernya juga sama ya 55.000. Selanjutnya ada poin transaksi atau PT. Nih, PT ini diperbutin kalau misalkan udah jajan ke stokis nih. Kan suka ada yang lama, minta poinnya, minta PT-nya dong. Si PT itu teh. PT itu hasil perolehan transaksi produk. PT hanya didapat dari stokis saja. Kalau misal kita belanjanya 1 eceran Amorea Bibar yang 25 gram, itu dapat PT nggak? Kenapa? Ya tuh minimal kita dapat PT itu harus belanja 1 produk senilai 15 pp. Selanjutnya ada pada semangat nggak ini teh? Kok pada diam sih? Mana suaranya atuh ngelemas? Selanjutnya ada PM atau team member, yaitu kode
pendaftaran keanggotaan member debt. Kalau kita tadi berbelanja satu produk Amorea dapatnya apa? PT. Kalau misalkan kita daftar mendapatkan PN atau PIN of member. Selanjutnya ada user ID. User ID adalah identitas yang digunakan oleh member debt. User ID ini digunakan dengan password ya. Password yaitu digunakan bersama dengan user ID untuk melogin member area. Yang kayak tadi teman-teman lakuin sebelum masuk ke member kan punya ID masing-masing ya. Nah itu dikasihnya dari akun kita, bener nggak? Selanjutnya ada paket produk. Paket produk adalah paket pembelian yang terdiri dari beberapa item produk. Misalnya ini yang tadi disebutkan oleh Teh Suci ya, produknya banyak banget. Aku juga mau pegang dong yang serum, boleh? Soalnya baru pertama juga nih. Oh iya, harganya lumayan ya. Selanjutnya ada apa ya? Konsep sistem bisnis debt, pengembangan jaringan menggunakan sistem MLM atas sponsoran tanpa batas. Bisa kita kan merekrut biasa banyak misalkan, tapi kalau misalnya tidak dibina member-membernya itu tidak akan menghasilkan jaringan yang berkualitas. Makanya dalam PTDEP ini bebas merekrut sebanyak-banyaknya, tetapi terukur yaitu dengan pembinaan yang benar. Selanjutnya, hasil pengembangan ditempatkan dalam sistem keseimbangan trinary yang dikompres menjadi sistem binary yang tadi ya. Kita kan menganut 3 kaki kanan, kaki tengah, dan juga kaki kiri. Ini dikompres menjadi 2 jaringan, yaitu jaringan kaki kuat dan jaringan kaki lemah. Jaringan kaki lemah itu penggabungan dari kaki kuat dan juga kaki lemah. Selanjutnya, menjaga keseimbangan 3 pilar, yaitu produk, sistem bisnis, dan jaringan melalui praktek lapangan yang benar. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Teh Suci ya, yang 3 pilar itu ya. Selanjutnya ada mencapai tahap kemandirian dalam berbisnis. You are boss in your own business. Kalian adalah bos di bisnis ini. Jadi bonus yang kalian dapatkan itu tergantung dengan usaha kalian. Semangat ya. Benar ya, bina jaringannya. Jangan didiemin aja, jangan didiemin baik orang ya. Udah. Mungkin materinya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan mengenai istilah-istilah di DEP ini? Ada nggak? Mau masih di sini? Ada nggak? Cukup jelas? Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Aplikasikan lagi ke jaringannya masing-masing. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Rita sama Teh Suci. Semoga teman-teman paham ya sampai sini apa yang telah dijelaskan oleh mereka. Masih semangat? Masih semangat? Semangat pagi? Oh, lemas ini. Sebelum istirahat ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan oleh Maelin. Ya, masih semangat ya? Ya. Teman-teman masih semangat nih? Semangat ya. Nah, ini kan tadi saya dengar ada yang masih belum join member ya? Ada berapa orang?
Itu 2 orang ya. Nah, sekalian nih, barusan udah dengar beberapa materi mengenai bisnis PTD. Sekarang saya mau bahas mengenai apa keuntungan menjadi member New Amorea. Nah, biar teman-teman tergugah nih 2 orang ini. Jadi gini, saat kita telah menjadi member New Amorea, kita kan daftar 99.000. Itu nanti dapat starter kit, kemudian dapat web member yang didaftarkan sama upline-nya. Terus keuntungannya apa? Dapat keuntungan langsung dari selisih harga member dan non-member walaupun hanya pemakaian pribadi. Contoh, ini 1 box New Amorea Beauty Bar. Harga membernya berapa? 330.000 kalau kita udah join. Kalau belum join harganya 380.000. Otomatis ada selisih harga member 50.000. Jelas kan? Kita lebih menghemat 50.000. Ternyata bukan hanya itu saja. Saat kita membeli 1 box New Amorea setelah jadi member, kita dapat yang namanya PT. PT dimasukin ke web dapat bonus. Berapa? Sekitar 15 sampai 30.000. Ditotal nih sama keuntungan tadi. Berarti saat kita sudah jadi member, kita jualan Amorea, kita dapat sekitar hampir 80-90.000 ya. Biayain 99.000 udah hampir terganti. Gitu ya. Kemudian jika masuk ke bisnisnya mendapatkan keuntungan dari promo produk. Nah, ini kemarin sempat dengar nih, ada beli 3 pasta cleanser dapat 4, produknya dapat 4. Gratis 1 pasta cleanser. Kita belanja 3 pasta, dapat lagi 1 pasta. Dijual lagi berapa? 260.000. Terus kalau dipakai pribadi lumayan, bisa sampai 2 bulan untuk pemakaian pribadi. Kalau nggak join ya nggak dapat. Makanya kalau misalnya pengen dapat promo-promo di PTD harus join dulu sebagai member. Kemudian yang ketiga, bonusnya langsung masuk ke rekening. Tadi dijelaskan, nanti dijelaskan ya, ada 4 jenis bonus di Amorea. Bonus belanja pribadi, belanja member, keseimbangan jaringan, dan leadership. Ada 4 jenis bonus dan semuanya berupa uang. Nah, mak-mak siapa yang nggak suka duit? Ada nggak di sini mak-mak yang nggak suka duit? Suka ya, suka semua ya, kecanduan malah ya. Nah, di Amorea bonusnya berupa uang. Ada yang saya tahu, ada beberapa multi level marketing yang bonusnya produk. Jadi kalau pengen dapat duit, mesti jualan lagi. Kalau di Amorea kitanya dapat bonus berupa uang. Bisa langsung dibeli nih. Ibu-ibu biasanya pengen beli apa? Kemudian reward tanpa poin hangus. Pernah dengar nggak sih orang yang pas kita ajak join MLM gak mau males nyetok, gak mau gak punya modal gitu, karena mereka itu beberapa MLM ada yang namanya tutup poin atau kejar poin. Jadi kalau pengen bonus itu dia harus mencapai poin tertentu dulu, misalnya harus 100 poin misalnya. Kalau misalnya kitanya baru 80 poin gak dapat bonus, 80-nya hangus. Di Amorea nggak ada tutup poin. Berapapun teman-teman jualan, bonus akan tetap cair. Terus nggak ada poin hangus, poinnya tetap berlanjut buat kenaikan level. Kemudian rewardnya juga gampang. Reward itu ada emas batangan, terus ada diamond, ada motor, ada mobil. Biasanya nih kalau MLM katanya kalau udah naik naik level, kalau misalnya targetnya nggak tercapai, dia turun lagi levelnya. Ada yang tahu nggak MLM seperti itu? Ada ya? Mungkin di sini juga ada teman-teman yang dulunya pernah di MLM dan tahu seperti ini. Kalau di Amorea, kalau teman-teman udah naik level, nggak ada istilah turun level. Yang ada terus poin levelnya meningkat ya. Nah gitu. Kemudian trip internasional. Di Amorea itu setahun itu ada 2 kali trip luar negeri. Tripnya yang pertama biasanya ada 2, dan yang jadi trip rutinan itu umroh.
tripnya untuk setahun 2 kali. Nah, jadi buat teman-teman yang belum join member nih di sini silahkan dipertimbangkan kembali. Ini loh keuntungan jadi member Amorea. Jangan saya menginvestasikan uang 99.000-nya, ternyata dari jualan 1 box pun udah keganti ya. Itu baru 1 box doang, belum nanti bonus-bonus dan yang lainnya. Seperti itu yang bisa saya jelasin keuntungan jadi member. Nah, di sini kan kebanyakan udah jadi member. Ada yang merasa rugi nggak udah join Amorea? Gak ada ya? Gak ada yang merasa rugi ya. Alhamdulillah 99.000-nya bermanfaat banget ya. Gitu. Jadi nanti saat teman-teman jelasin ke calon membernya, nanti harus bisa jelasin. Nih, ini keuntungan jadi member Amorea seperti ini. Gitu ya. Oke, ini setengah 12 karena kita makan siang jam 12 sama sholat. Kita bagi-bagi door prize dulu gimana? Oke, boleh ya? Sebentar. Nah, ada berapa ya? Ini ada 9 ya. Ada 9 door prize. Sekarang kita bagiin 3 dulu aja deh ya. Nanti sisanya di akhir ya. Jangan dulu pulang nih, lumayan ada 1 pasta cleanser. Oke? 3 dulu ya. Oke? Tiketnya dipegang nggak? Tiketnya ada, oke? Door prize pertama. Bangkok. Nah, kan aku bilang tadi ya, di Amorea ini ada 2 kali trip luar negeri. Kebetulan kemarin sudah selesai yang trip ekstravaganza. Terus sekarang ada lagi trip kayak trip kecil lah ya, trip kecil dan tujuannya untuk nanti berangkatnya di bulan Maret atau April ada trip Bangkok. Nanti di akhir juga kita bahas gimana sih caranya buat bisa lolos Bangkok, gitu ya. Oke. Masih ada waktu ya? Hah? 20 menit lagi, kita lanjut ke materi aja dulu ya. Biar nanti langsung makan, langsung sholat ya. Materi selanjutnya apa ya?
Materi selanjutnya mengenai tata cara perhitungan bonus. Benar nggak sih? Apa ringkat ya? Nih biasanya emak-emak kalau dengar bonus pasti langsung cenghar. Langsung cenghar. Nah, tata cara perhitungan. Di sini saya nggak akan bahas mengenai detail gimana cara hitungnya, tapi kita mesti tahu bonus apa aja sih yang kita dapat di bisnis New Amorea PTD. Yang pertama itu ada bonus penjualan pribadi atau personal sales bonus. Itu satu-satunya bonus bulanan di New Amorea. Bonus bulanan yang didapat dari hasil perolehan PPI pribadi selama per bulan. Teman-teman belanja, misalnya bulan ini belanja, dapat PT dari stokis, diinput di web member. Nah, nanti bulan depan tanggal 1 bonusnya baru muncul. Nah, jadi jangan misalnya sekarang input PT nih, input PT dari stokis, besoknya nanya ke Apren, "Mak, kenapa bonus aku gak cair?" Nah, jangan sampai kayak gitu, karena bonus penjualan pribadi itu cairnya 1 bulan sekali. Kita input atau jualan di bulan ini, nanti baru cairnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Bonus dibayar setiap tanggal 1 bulan berjalan. Untuk menentukan besaran PSB, lihat tabel PSB berikut ini. PPP akumulasi. Ini persentasenya. Kalau misalnya kita sebulan cuma 15 PPP, kita cuma dapat persentasenya 10%. Tadi satu PP itu berapa? 10.000. Besarannya 10.000 ya. 10.000. Satu box New Amorea Beauty Bar PP-nya berapa? 15. Jadi kalau teman-teman belanja satu box itu dapat poin 15. Nah, satu PP-nya itu 10.000, berarti 150.000. Nah, karena PSB-nya 10%, berarti nanti yang didapat sekitar 15.000. Kalau misalnya poinnya itu 30 PPP, kitanya persenannya jadi 15%. Kalau misalnya 180 PP, barulah dapat maksimal di 20%. Kalau misalnya sebulan jualan 100 PP, berapa persen tuh? 15%. Kalau misalnya kita jual cuma 100, berarti PSB-nya kita dapat 15%. Kenapa? Karena dia lebih dari 30 tapi masih kurang di bawah 180 PP. Gitu ya. Nanti teman-teman nih, kan sekarang udah pada jadi member. Nanti dilihat PPP-nya berapa bulan ini. Terus coba teman-teman aplikasikan. Oh, kata Mak Elin, kalau 30 PP 15%. Coba nyoba hitung 30 PP dikali 15% dikali 10.000. Nanti tanggal 1 lihat di rekap bonus bener. Iya bener ya. Jadi nanti kita bisa tahu bonus yang kita dapat tuh berapa. Oke, paham ya PSD? Tahu ya. Selanjutnya ini. Nah, 10% dari mana? Karena ketentuannya seperti itu. 15 PP misalnya kita input satu box New Amorea Beauty Bar dan kali 10.000. Kenapa 10.000? Karena ketentuannya 1 PP sama dengan 10.000. Selanjutnya, nah ini kita belanja misalnya 30 PP, berarti 15% dikali 30 PP dikali 10.000. Selanjutnya 20% kalau misalnya kita udah 180 PP. PPP akumulasi ditentukan setiap akhir bulan. Jadi kalau mau tahu bonus PSB-nya berapa, tunggu dulu sampai akhir bulan. Dilihat PPP teman-teman, poin pribadi teman-teman berapa, baru coba lakukan penghitungan. Nanti samain sama bonus yang muncul di tanggal 1 gitu. Nanti bonusnya muncul masuk kalau sudah mencapai 55.000. Oke, selanjutnya bonus yang kedua, bonus pengembangan jaringan. Bonus harian. Nah, yang tadi kan saya bilang bonus bulanan cuma ada 1. Dari 4 itu cuma ada 1 bonus bulanan. Berarti yang 3-nya bonus harian. Bonus harian sebesar 20% yang didapat dari hasil persponsoran langsung atau level 1 yang Anda lakukan. Tahu nggak maksudnya level 1 apa? Tahu nggak level
level 1 itu hasil rekrut kita langsung. Ya, orang yang kita rekrut langsung jadi member. Itu namanya level 1. Nanti si level 1 anak kita dia rekrut lagi. Nah, si itu berarti level 2 kita. Ini level 1-nya sih member kita. Ngerti ya? Nah, jadi kalau bonus pengembangan jaringan itu didapat dari jualannya member langsung kita. Kalau misalnya aku tuh rekrut misalnya Ai ya, Ai jualan 1 box New Amorea Beauty Bar, berarti 15 repi. Berarti nanti bonus yang muncul ke Ai itu bonus PSB, tapi ada juga bonus buat saya sebagai apretnya, yaitu besarannya 20%. Dihitung dari hasil sponsoran langsung. Jadi semua member level 1 kita kalau belanja nanti kita dapatnya bonus NBB atau bonus pengembangan jaringan. Titik hasil upgrade yang anda pilih dihitung sebagai hasil sponsoran langsung. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, di atas itu sponsor kita. Itu sponsor kita atau upgrade kita. Nah, ini kita misalnya input 30 PP. Kemudian kita punya member yang biru-biru itu berarti level 1 kita. Kalau si biru-biru itu biasanya kalau di web ada yang kepalanya merah ya. Dan kepalanya merah itu hasil rekrut kita. Kalau kepalanya kuning berarti itu downline kita. Kalau mau bedain dia level 1 kita bisa dilihat di kepalanya merah di web. Nah, itu level 1 kita. Jadi kalau misalnya level 1 kita input PT berapapun itu, kita dapat yang namanya bonus NBB atau bonus pengembangan jaringan. Ini nggak ada hubungannya sama Starpo. Kita mau Starpo atau enggak, kalau member kita jualan, kita tetap dapat bonus pengembangan jaringan itu. Kemudian selanjutnya nah, bonus keseimbangan jaringan. Ini bonus yang ketiga. Bonus harian dari hasil penempatan pohon sponsor ke dalam pohon trineri. Kaki kecil dan kaki sedang digabung untuk dibandingkan dengan kaki besar guna menentukan jaringan kuat dan lemah. Efek balance bonus dihitung dari PP jaringan lemah. Nah, ini mungkin agak bingung, bukan ada lagi bingung banget kayaknya. Ya. Nanti tadi kan dijelaskan sistem bisnis dev itu menganut sistem 3 kaki atau trineri. Kaki dibuka webnya ada kaki kiri, ada kaki tengah, dan ada kaki kanan. Dikompres menjadi sistem binary. Jadi yang 3 itu nantinya jadi 2 kaki. Caranya gimana? Nah, jadi yang kiri kanan, kiri tengah kanan nanti bakal berubah jadi jaringan kaki lemah dan jaringan kaki kuat. Seperti ini. Misalnya kiri. Si kiri ada input 30 poin ya. Si tengah ada input 10 poin. Si kiri ya, ini kiri 30, tengah 10, kanan misalnya 20. Yang paling gede di antara itu mana? Kiri berapa? 30. Si kiri 30. Nah, berarti si kiri itu adalah si kaki kuat. Nah, kaki lemahnya gimana? Di 10 sama 20 digabung. Berarti itu sama dengan kaki lemah. Paham nggak sampai sini? 3 kaki, kiri, tengah, kanan. Nah, dari situ tuh nanti ketahuan mana yang paling kuat, mana yang sedang, mana yang lemah. Udah gitu digabung mana yang paling kuat, yang paling gede itu jadi jaringan kaki kuat. Si lemah berarti gabungan si sedang dan si kecil. Paham ya? Nah, bonus NBB ini itu tuh ditentukan sama level kita. Jadi kalau misalnya silver itu 5% bonusnya. 5% dikali jaringan kaki lemah dikali 10.000 jaringan lemah ya. Jadi nggak semuanya yang ikut ke kita itu dijadikan bonus NBB, tapi hanya kaki lemah saja. Yang silver 5%, yang gold 10%. Kalau kitanya gold berarti kita dapat NBB-nya 10%. Kalau diamond 15%.
terus double diamond 20% dan triple diamond 25%. Jadi kalau mau bonus NBB-nya gede mesti apa? Levelnya mesti bagus, mesti tinggi, mesti naik level, dan juga ya jaringannya juga harus bagus. Seperti mas sekarang udah pada naik level nih, tapi ternyata sama sekali di bawahnya nggak ada yang input PT. Dapat nggak bonus buat kita? Nggak ada. Makanya itu harus dilakukan pembinaan. Kemudian yang keempat ada bonus kepemimpinan jaringan. Ini bonus yang terakhir. Biasanya kan kita tahunya ini bonus 1.500. Benar nggak? Ini bonus 1.500. Benar. Tapi ternyata ini tuh peluang bonus paling besar. Dari bonus kepemimpinan jaringan ini bisa mencapai bonus 43 miliar sehari. Gitu. Bonus harian yang didapat dari pembinaan jaringan mulai dari level